Polagan, Galis, Pamekasan. Sudah gitu aja. Kalimat desa, kecamatan dibuat. Sudah ya? Kemudian di konteks penelitian, nuansa proses apa? Internalisasi nilai-nilai pendidikan Islamnya itu nggak tampak sama sekali. Yang diwujudkan, yang ditampakkan di sini adalah ini ada berbagai etnis, ya, ada berbagai budaya, gitu. Hanya itu. Tapi bagaimana proses internalisasi nilai pendidikan Islamnya itu nggak muncul, karena konteks penelitian itu kan argumentasi terhadap judul, argumentasi terhadap munculnya judul itu. Bapak tertarik dengan judul itu, dikasih argumentasi yang logis dan dianggap unik di situ, itu dianggap unik. Itu dari sisi konteks penelitian, itu yang maksud saya perlu dipertajam tadi itu. Nah, fokusnya berarti ya kata-kata multi agama, etnis dibuangi semua, diganti dengan mewujudkan hidup damai masyarakat mana tadi? Masyarakat Polagan, Galis, Pamekasan. Semua begitu. Tapi dilihat dari sisi substansi, fokusnya sudah oke. Pertama mengungkap nilai, kedua proses internalisasi. Ini teorinya siapa? Internalisasi. Yang pertama ini ngambil dari ini semuanya yang sampai tulis di sini ini masih pengertian internalisasi. Nilai-nilai multikulturalnya juga apa ini masuk? Nilai-nilai mana nilai-nilai multikulturalnya? Ada di landasan teori pertama ini. HRT. Silakan saja, tapi gini loh. Ini harus dicatat betul. Tidak semua teori jam 11 ya. Tidak semua teori itu relevan dengan masalah yang mau diteliti. Jadi harus cari yang relevan. Kenapa seorang peneliti dalam penelitian kualitatif itu dia harus mini tour dulu, harus grand tour dulu. Dia mengamati kondisi yang ada di sana, situasinya seperti ini, teori ini yang paling tepat. Sama-sama tentang internalisasi, tetapi bisa jadi teorinya si A, si B, si C itu ada yang nggak sama, tapi ada yang mayoritas sama, tapi ada pula yang hanya sebagian kecil saja sama, sebagian kecil sama. Maka di sini yang disebut dengan pengembangan teori. Berarti harus mengkonstruk teori sendiri yang diambilkan dari para teoritisi. Paham? Yang disebut dengan pengembangan teori. Misalnya gini, di dalam implementasi nilai-nilai pendidikan Islam, saya punya teori. Yang teori saya itu seringkali dikutip oleh para mahasiswa yang disebut dengan Zuman element and non-Zuman element. Zuman elemennya ada varian-varian proposisinya, non-Zuman element juga ada varian-varian proposisinya. Tapi ketika implementasi nilai-nilai pendidikan Islam di tengah-tengah masyarakat berbeda dengan implementasi di lembaga pendidikan formal. Riset saya di lembaga pendidikan formal tentu nggak akan sama dengan implementasi nilai-nilai pendidikan Islam di masyarakat. Maka sama-sama implementasi nilai, tapi teorinya ada yang memang relevan, ada yang tidak. Maka jangan semata-mata mahasiswa itu yang penting dapat nilai dapat teori tentang implementasi nilai. Paham maksudnya? Itu.
Jadi dicocokkan dulu. Ketika terjun ke lapang itu melihat, oh ini yang tepat ini, teorinya ini. Maka pentingnya calon dokter itu memahami teori. Karena memang di sini pengembangan dan temuan teori nanti. Kalau hanya sekedar nyuwun sewu, kalau hanya sekedar kuliah saja, nggak baca buku, ya wassalam betul. Nanti ketika ujian berat sekali. Keringat dingin akan keluar. Maka mulai sekarang ini sudah difokuskan. Misalnya Pak Afan tadi itu terkait dengan masalah spirit pendidikan Islam multikultural dalam resolusi konflik agama. Mulai sekarang fokus ke teori itu. Tentang spirit pendidikan Islam multikultural dan resolusi konflik. Pahami itu dulu. Pahami itu. Maka sekarang ini kita dudukkan dulu betul. Jadi kalau seperti Anda ini adalah tentang internalisasi nilai. Pahami tentang teori internalisasi. Jadi ini banyak ya. Ada istilah penanaman nilai, ada internalisasi nilai, ada implementasi nilai. Teorinya berbeda-beda sudah berbeda-beda teorinya. Maka ketika saya melihat dari teori ini, yang kemudian ada kalimat maaf ya, internalisasi adalah proses menghadirkan suatu nilai. Ini pengertian, bukan teori. Saya sudah pernah menyampaikan gambaran ya. Sama sekali. Yang katanya bahwa oh iya, ayo kalau ada laptop saya bisa namakan sebentar. Prof Aris bisa nunggu sebentar. Laptopnya bisa nggak di? Yang bisa saya. Yang contoh. Yang langsung connect sama. Bentar nih. Ayo. Ini saya berapa sih? Itu bos. Enggak ada remote-nya. Sudah. Ayo. Ini tiba-tiba tadi saya sebetulnya mengambil sore aja, ternyata tiba-tiba dengan Kiai diminta jam 15 ke Surabaya. Pak temannya di sini dikejar di Surabaya. Ya, kalau sudah dengan Kiai itu ya harus ikut. Amin. Malah Kiai saya di Teguiran. Ya, sudah ya. Bahasa bisa. Dan bisa. Oh, udah bisa. Apa? Ini berdiri aja di situ. Mana ya Pak prosesnya ini? Ya, ini mau ya. Kanan. Jangan keras-keras gitu. Kakak, itu tadi. Duduk saja sebagai orang yang lebih tua. Pura. Atau masih proses? Sejak tidur.
terminal. Insya Allah. Iya, kami. Laptopnya kurang pintar. YouTube berarti tidak bisa baca. Warna APG ini. Ambil dulu sekarang panas. Silakan. Oke, saya pikir bisa langsung tarik. Ini saya berikan contoh. Kepala sekolah sebagai leader dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam multikultural. Di mana? Begitu. Nah, konteksnya ini nanti ada sebuah argumentasi yang memang bagaimana sesungguhnya seorang leader ini dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam multikultural. Prosesnya itu digambarkan dari si proses. Dan kenapa tertarik untuk mengangkat ini? Itu poin-poinnya nanti di. Nah, ini saya sampaikan di dalam fokus penelitian. Ada sebelum fokus ya, saya akan tunjukkan dulu teori tentang ini stressing riset ini gimana? Leader. Ya? Kalau dipahami, kepala sekolah sebagai leader dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. Leader ini berarti harus melihat teori tentang leader. Nah, sekarang ini teori tentang leader. Kepala sekolah sebagai leader SC memiliki kemampuan yang mencakup kepribadian. Seorang leader kepribadiannya harus bagus. Pengetahuan terhadap tenaga kependidikan juga bagus. Pemahaman terhadap visi dan misi juga bagus. Kemampuan mengambil keputusan juga bagus dan kemampuan berkomunikasi juga bagus. Ini leader. Coba dicermati, ada berapa proposisi di sini? Kepribadian, pemahaman, kemampuan. Ada 4, bro. Yang benar. Komunikasi Terus sudah pakai kacamata ya. komunikasi Sudah dilihat Ada berapa? Komunikasi. 5 proposisi ya. Ada 5 proposisi. 1, 2, 3. Yaitu kepribadian, 5. pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, pemahaman terhadap visi-misi, kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan berkomunikasi. Ini teori tentang leader. Ya. Nah sekarang saya juga tarik, maaf, tolong tempat-tempatnya diperhatikan. Apakah ini sudah sistematis teori ini? Coba dicermati, jangan lihat saya. Apakah proposisi itu sudah sistematis? Belum kan? Kepribadian itu apa? pemahaman Nah sekarang saya tunjukkan bagaimana menyusun fokus. Nanti berdasarkan pada konteks penelitian yang poin-poin itu, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut. Bagaimana kepribadian kepala sekolah? Kuncinya itu di kepribadian di teori tadi. Seolah-olah paham. Ingat loh, ini guidance. Ini bukan untuk membuktikan teori, tapi guidance. Fokus ini nanti akan bisa berubah sesuai dengan temuan hasil penelitian. Ini kualitatif, bersifat grounded. Pemahaman visi dan misi tadi itu urutan berapa? Ya. Nomor berapa?
harus namanya ilmiah itu apa? Rasional, empiris dan Sistematis. Maka kita harus menyusun secara sistematis. Jangan diacak-acak, karena teorinya begitu diacak-acak nggak karuan. Kepribadian, pemahaman visi misi, sistem pengambilan keputusan, sistem komunikasi dan pengetahuan yang dimiliki. 5 kan? Nah, sekarang kita lihat nanti. Kita lihat lagi dari sisi ini visi misi kedua, sistem pengambilan keputusan, 3 dan sebagainya tadi itu. Nah, sekarang kita lihat dari sisi kepribadian, Bapak dan Ibu. Kepribadian ada berapa posisi? 7. Ini minimal. Karena apa? Kita belum melacak kepribadian dalam perspektif para pemikirnya di lapangan. Seorang dokter itu, kenapa pola pikirnya begitu tajam, pola pikirnya itu begitu luas? Karena apa? Pemahaman teorinya itu begitu luas. Ini menusur teori, bukan perspektif. Teori kepribadian menurut pemahaman kita sendiri, tapi Bapak Ibu melacak terhadap teori tentang kepribadian dalam perspektif para ilmuwan. Sehingga nggak hanya 7 nanti, bisa jadi 10, bisa jadi 15. Ketika Bapak melacak misalnya Al-Ghazali seperti apa, misalnya Al-Farabi seperti apa, Al-Kindi seperti apa, dilacak semuanya sampai jenuh dalam konteks penelitian. Nanti sampai jenuh. Ya sampai dalam posisi proposisi ini satu sama lain itu sama. Nah sekarang masuk lagi ke pengetahuan. Jadi bukan dalam perspektif Bapak pengetahuan berpikir. Pengetahuan kepala sekolah terhadap tenaga pendidikan tercermin semua dari 5 unsur tadi. Pengetahuan terhadap visi misi ada 3. Kemampuan mengambil keputusan. Komputernya sudah nggak seperti Lagi. laptopnya ini jadul. Mau pakai mouse kok? Dan kalau saya biasanya ini langsung kita tarik dengan tangan nggak bisa. Ya, betul. Oh. Itu harus pakai 2 jari, Bro. Sama dengan yang saya punya di 10 jari. 2 jari. Kerawi. Ini kemampuan berkeputusan, kemampuan berkomunikasi, semuanya ada proposisi dan ini baru dalam perspektif teoritisi tertentu. Belum kita kombinasi dengan teoritisi yang lain. Paham ya? Siap. Dengan karakteristik fokusnya. Betul. Gitu. Jadi kita ini jangan ngarang sendiri. Tapi ingat bahwa ini semata-mata guidance. Nanti kalau temuan di lapang itu berbeda dengan ini, rubah sesuaikan dengan situasi dan kondisi temuan yang ada di lapang. Tapi itu, Bapak Ibu. Jadi silakan mau memahami teori dulu baru mencari masalah, atau mencari masalah dulu baru ulangi teori. Nah, ini silakan dulu di copy Mas. Ini semua di copy. Di kopi. PPT saya 1, 2 copy. Paling bahagia itu. Jadi seperti ini contoh ini. Sebentar, ini ada beberapa metrik yang ini sebetulnya. Oh, ini laptop ya. Nah ini kinerja kepala sekolah dalam mengembangkan kepribadian dan sosial peserta didik. minggu depan siap semua sepertinya. Iya mulai. Kamu juga siap dong. Yang ini sama yang satu. Nyandung wong pernah ini. Jangan dikat loh. Tiga. Sudah ya? Kok dicampur? Ya, silakan dicampur ya apa-apa. Apal kamu ini campur. Sehat selalu. Oke, Bapak Ibu. Prof, terakhir Prof, Ya, sebelum silakan.
Jangan bilang terakhir kita. Ya, maksudnya sekarang, Prof. Untuk sekarang. Jadi saya bukan kami, saya masih bingung tentang masalah arah dari disertasi di PAI multikultural. Pertama terkait apakah harus secara eksplisit menyebutkan multikultural atau boleh tidak tapi turunan dari